kesempatan ini kita akan membahas tentang kerajaan 1000 tahun atau Millennial Kingdom dalam bahasa Inggris. Saya menjawab permintaan daripada salah satu saudara kita yang meminta supaya dibahas pelajaran ini dengan pemikiran bahwa sekaligus juga menjawab beberapa pandangan-pandangan yang sudah dikemukakan dalam bentuk YouTube. Nah, saudara-saudara, di kalangan para teolog-teolog ini bukan kali ini saja dibicarakan atau diperdebatkan masalah kerajaan 1000 tahun. Memang kita harus mengakui bahwa dari dulu masalah ini atau topik ini sudah banyak kali dibicarakan. Nah, saudara-saudara, ada dua yang paling menonjol adalah dua kubu ini, yaitu kelompok yang percaya secara literal kerajaan 1000 tahun, dan ada yang berpikir bahwa itu secara simbolis, atau kalau kita katakan berlawanan dengan literal. Nah, para kalangan orang-orang dispensationalist, mereka memang menekankan bahwa ini adalah suatu kerajaan yang secara politis nyata yang akan didirikan oleh Tuhan Yesus Kristus sebagai Raja dan pusat pemerintahannya di Yerusalem. Nah, saudara-saudara, bagi mereka yang mungkin lebih banyak pada pandangan menafsirkan Alkitab itu secara alegoris, mereka berpikir bahwa mungkin ada beberapa bukti yang mereka sodorkan untuk membela atau mempertahankan pandangan bahwa ini adalah simbolis atau harus ditafsirkan secara alegoris. Yang pertama adalah mereka katakan angka 1000 itu adalah angka sempurna yang bisa saja ditafsirkan. Kalau dikatakan itu 1000 berarti angka yang sempurna, berarti ini satu kerajaan yang sempurna. Ya, memang kita harus juga mengakui bahwa itu sempurna. Tetapi bagi mereka bukan hanya bahwa ini satu kerajaan yang sempurna karena Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Raja, tetapi mereka juga beranggapan bahwa ini tidak bisa diterima secara literal, bahwa memang 1000, angka 1000. Misalnya lamanya itu dia 1000. Bagi mereka mengartikan bahwa ini maksudnya di sini adalah kekal. Nah, saudara-saudara, saya mendengar dan juga pernah berbincang-bincang dengan orang-orang yang berpendapat demikian. Alasan mereka pertama ialah selain daripada angka 1000 itu adalah angka sempurna, mereka itu mempertahankan bahwa ini adalah satu kerajaan yang harus ditafsirkan secara alegoris. Alasan berikut bagi mereka selain daripada angka 1000 itu adalah yang terdapat di dalam ayat 2. Karena di dalam ayat 2 itu mengatakan bahwa malaikat menangkap naga, si ular tua itu, yaitu iblis dan setan, dan ia mengikatnya selama 1000 tahun lamanya. Nah, bagi mereka ini sebenarnya membuktikan bahwa tidak mungkin ini ditafsirkan secara harfiah, karena di sini dikatakan bahwa malaikat itu menangkap iblis itu dan kemudian mengikatnya dengan satu rantai yang besar, dan dia dipenjarakan di dalam satu lubang selama 1000 tahun. Nah, yang menjadi masalah di sini, apakah bagaimana kita bisa mengikat iblis itu dia atau Satan itu dia dengan rantai? Malah seorang ini mengolok-olokkan ayat ini. Dia berkata, bagaimana kalau seandainya ini secara harfiah? Apakah rantai yang macam rantai apa kira-kira yang bisa mengikat setan? Apakah rantai yang kita pakai untuk mengikat anjing? Ya, saya pikir sampai di situ dan dia tertawakan, kok bagaimana pandangan demikian. Nah, saudara-saudara, kita harus berpikir sebenarnya yang dia harus pertanyakan apakah bukan rantai apa, tetapi siapa yang mengikatnya. Itu yang paling penting, bukan alatnya. Kalau seandainya saya yang menggunakan rantai dan mengikat iblis, tentu saja bisa saja ditertawakan.
tidak mungkin. Tidak mungkin saya bisa mengikat iblis itu dengan rantai. Sehingga saya tidak percaya orang-orang yang tangkap-tangkap iblis itu dimasukkan di dalam satu botol. Ini kan banyak kali kita bisa lihat di dalam televisi. Orang kerasukan datanglah seorang yang ahli menangkap iblis. Dan mereka tangkap iblis itu dimasukkan di dalam botol. Itu saya tidak percaya. Nah, di dalam ayat ini dia berkata, bagaimana? Rantai apa? Sekali lagi, bukan pertanyaannya rantai apa. Sebenarnya yang harus dipertanyakan adalah siapa yang mengikatnya. Itu yang menentukan, bukan apa rantai apa yang digunakan. Nah, saudara-saudara, kalau seandainya saya yang mengikat, tidak mungkin. Kalau seandainya satu pendeta atau sedangkan Rasul, saya pikir bukan dia yang bisa mengikat setan. Allah. Kalau di sini adalah Allah. Nah, Allah yang menggunakan rantai itu, apakah rantai bagaimana bentuknya, tetapi Alkitab itu menurut penglihatan daripada Yohanes, dia melihat rantai yang digunakan oleh malaikat untuk mengikat setan ini. Dia diikat dengan rantai. Sekali lagi, yang menentukan itu adalah bukan rantai apa, tetapi siapa yang mengikatnya. Kalau Tuhan yang mengikat, sedangkan satu biji rambut pun, dia bisa gunakan ini mengikat iblis. Siapapun dia bisa ikat. Yang seakan-akan itu sangat tidak mungkin masuk akal kalau seandainya secara manusia kita pikirkan itu. Nah, saudara-saudara, kalau kita berpikir, sekali lagi, yang pertanyaan sebenarnya yang harus ditanyakan bukan rantai apa, tetapi siapa yang mengikatnya. Karena dialah yang berkuasa, dia bisa melakukan segala sesuatu dengan apa saja yang dia pakai. Sedangkan yang paling kecil, bahan yang paling kecil, yang paling lemah pun dia bisa gunakan itu untuk mengikat setan. Karena dia adalah Allah. Yang berikut, seandainya kalau kita terima saja pandangan bahwa ini berbicara tentang kekal. Cobalah kalau kita pikir ini diterima saja pandangan mereka bahwa yang dimaksudnya di sini ada 1000 tahun ini adalah kekal. Nah, coba baca. Kita membaca mulainya, misalnya kita membaca ayat 2. Ia menangkap atau malaikat itu menangkap naga, si ular tua itu, yaitu iblis dan setan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Kemudian kalau kita membaca selanjutnya ayat 3 maksud saya. Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya supaya jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir 1000 tahun. Coba perhatikan kata itu berakhir. Kalau kekal, apakah kekal itu ada akhir? Hah? Kalau kita ganti kata 1000 di sini dengan kekal jadi lucu. Jadi kita akan bacakan ini seperti ini supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir kekal. Nah, mungkin itu jadi lelucuan. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Kembali lagi di dalam ayat, misalnya sebagian ayat terakhir daripada ayat 4. Dia berkata, dan aku melihat jiwa-jiwa mereka yang maksud saya, lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipanggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka, dan mereka hidup kembali. Mungkin perhatikan di sini, atau bangkit kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Ganti kekal, berarti mereka ini memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah orang-orang kudus yang dibangkitkan sebelum 1000 tahun, atau kita katakan sebelum kekal. Tetapi ayat 5 dia berkata, tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa 1000 tahun. Kok bagaimana?
Berarti kita juga bisa tafsirkan ini berarti sebelum berakhir masa kekal. Saudara-saudara, tidak masuk akal. Kalau tadinya dia katakan bahwa kita yang menafsirkan ayat ini, ayat-ayat ini secara harfiah, berarti kita ini memperkosa ayat. Nah, saudara-saudara, kalau kita seandainya kita lihat ini, kita tidak perlu sebenarnya menafsirkannya, karena baca saja memang sudah jelas. Tidak mungkin arti daripada 1000 di sini adalah kekal. Oh, bagaimana kekal kung berakhir? Nah, ini saudara-saudara, kita bisa melihat ini dia bukan hanya satu kali itu kata berakhir. Ayat 7 dia berkata, dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya. Kembali lagi itu kata berakhir 1000 tahun. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak masuk akal, malah tidak masuk akal pandangannya. Kalau seandainya ini diganti dengan kata kekal. Nah, saudara-saudara yang lain, dari kita masuk misalnya jawaban yang berikut. Kalau seandainya ini harus ditafsirkan secara simbolis, atau bahwa ini tidak ini sebenarnya adalah kekal yang dimaksudnya. Bisa saja sudah bagi dia, bisa saja sudah mulai. Bisa juga bagi mereka, ada orang-orang malah yang berpendapat demikian. Nah, sekarang kita coba perhatikan di sini. Ini mengapa sampai tidak mungkin dia ditafsirkan secara simbolis atau secara alegori. Dia berkata demikian. Ada peristiwa-peristiwa atau peristiwa-peristiwa yang secara kronologis dikaitkan dengan 1000 tahun. Misalnya semua orang yang tidak percaya dibunuh. Ayat 9, pasal 19 ayat 21. Semua yang tidak menerima meterai dari Allah dan menerima materai daripada binatang dan antikristus, itu mereka akan dibunuh. Ayat 21. Dalam pasal 19 ayat 21. Dan ini juga dibuktikan dalam pasal 16 ayat 16 dan juga pasal 9 ayat 4. Nah, saudara-saudara, kalau kita perhatikan di sini, berarti mereka itu akan dibunuh sebelum mulai. Inilah yang kita katakan ini adalah peperangan Harmagedon yang terdapat di dalam pasal 16 ayat 16. Nah, perhatikan saudara-saudara bahwa dalam, kembali lagi ayat 19, pasal 19 ayat 20, nabi palsu bersama-sama dengan antikristus itu mereka akan ditangkap dan mereka akan dilemparkan ke lautan api sebelum mulai 1000 tahun. Berikut ayat 3, dia berkata dalam pasal 20, Wahyu pasal 20 ayat 3, menangkap setan dan melemparkan ke jurang maut. Oke, sebelum mulai kerajaan 1000 tahun. Oke, pada sebelum mulai. Dan yang ayat keempat adalah kebangkitan daripada orang-orang kudus yang akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Ayat 4 itu dia. Nah, kalau seandainya kita menganggap ini alegoris atau secara simbolis, kita katakan, apakah perang Harmagedon benar? Apakah memang benar ada orang-orang yang tidak akan menerima materai daripada antikristus dan binatang itu atau nabi palsu? Nah, apakah tidak ada ini kebangkitan di sini berbicara tentang secara alegoris atau secara harfiah? Berikut, kalau kedatangan daripada Tuhan Yesus Kristus yang dikatakan dia akan datang, apakah itu alegoris atau secara harfiah? Kalau kita tafsirkan 1000 tahun itu sebagai alegoris, berarti semuanya harus alegoris. Berikut, dikatakan di sini bahwa dia akan datang dan mereka akan memerintah. Orang-orang itu yang mendapat bagian di dalam kebangkitan pertama memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus selama 1000 tahun. Yang lain berarti orang-orang yang tidak akan memerintah, tidak mendapat bagian dalam kerajaan itu, Alkitab berkata mereka tidak akan dibangkitkan sebelum 1000 tahun itu berakhir. Kata lagi 1000 tahun dan juga kata berakhir. Nah, orang ini juga dia berpendapat bahwa hanya satu kebangkitan. Malah dia tertawakan, kok bagaimana orang-orang dispensasionalis mereka percaya ada 3 kebangkitan. Ternyata dalam satu ayat saja di sini dia tidak melihat bahwa ada 2 kebangkitan. Yang pertama itu sebelum mulai 1000 tahun yang mereka akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama 1000 tahun. Ada orang-orang yang nanti akan dibangkitkan sesudah
Bagaimana kalau seandainya dia kekal kung ada sudah? Sesudah kerajaan 1000 tahun atau selama 1000 tahun, baru mereka akan dibangkitkan dan menghadap tahta putih. Apakah tahta putih juga bisa ditafsirkan secara alegoris? Tidak mungkin. Nah, di sini juga sesudah itu akan dilepaskan ayat pasal 20, Wahyu pasal 20 ayat 5. Satan itu akan dilepaskan sesudah dia berkata, dilepaskan. Kemudian perang. Ada perang yang akan terjadi yang disebutkan Gog dan Magog. Kemudian pemberontakan bersama-sama ini adalah pemberontakan yang dipimpin oleh Satan sebagai pemimpinnya. Nah, saudara-saudara, yang lain juga di sini kita katakan. Kita bisa lihat di sini bahwa mereka itu yang akan memeruntak bersama-sama dengan Satan melawan Tuhan Yesus Kristus sebagai Raja. Mereka itu akan dibunuh. Dibunuh dengan api dari surga, dari kuasa daripada Tuhan Yesus Kristus. Mereka itu akan dibunuh. Ini terdapat di dalam ayat-ayat, kalau kita lihat di dalam pasal 20 ayat 7. Berarti setelah, sama juga setelah berakhir. Ini memang menjadi lucu kalau diganti dengan semua ini diganti dengan 1000 tahun kekal. Berarti kita juga bisa harus baca ini setelah kekal berakhir, tidak masuk akal. Baru ini bilang inilah caranya bagaimana memperkosa ayat. Oke, iblis akan dilepaskan dari penjara dan kemudian ingin menyesatkan bangsa-bangsa itu, dan terjadilah dari keempat penjuru bumi. Mereka akan kumpulkan semua orang-orang yang tidak percaya, yang lahir pada masa kerajaan 1000 tahun. Mereka itu akan dikumpulkan yang tidak percaya, kemudian akan memeruntak berperang dengan Tuhan Yesus Kristus. Alkitab berkata sebanyak seperti pasir laut. Nah, saudara-saudara, coba perhatikan dalam ayat 9. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, dan lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasihinya. Tentu saja Yerusalem yang dimaksud sini. Tetapi dari langit turunlah api yang menghanguskan mereka atau membunuh mereka. Saya berpikir, kok kalau seandainya ini adalah orang-orang yang sudah dikekal, bagaimana? Berarti masih ada kesempatan mereka akan jatuh dalam dosa. Iblis juga berarti itu iblis juga masih berkuasa untuk menggoda orang supaya memeruntak bersama-sama dengan Allah. Berarti di dalam masa kekal masih ada juga kematian. Nah, saudara-saudara, inilah yang kalau kita berpikir secara singkat saja, kita bisa melihat bagaimana ketidakkonsistennya. Dan baru kita bisa katakan inilah pandangan yang maksudnya saya tidak akan masuk akal. Penafsiran yang tidak ada dasar Alkitabiah. Selain daripada itu, kita bisa melihat banyak ayat-ayat yang mengatakan tentang bagaimana keadaan daripada kerajaan 1000 tahun itu dalam perjanjian lama. Nah, pada kesempatan ini tentu saja kita mungkin pada kesempatan lain kita akan membahas bagaimana keadaan dunia dan bagaimana cara Tuhan Yesus Kristus itu menjadi Raja di bumi. Tetapi untuk sekarang kita melihat dari perjanjian lama, Allah itu yang menjanjikan perjanjiannya tentang bumi itu kepada orang-orang kudus pada perjanjian lama, pada masa Adam sampai pada masa Nuh sampai pada masa Abram, di mana Abram itu dijanjikan satu keturunan atau satu kerajaan, dijanjikan satu tanah, dijanjikan sang penebus yang akan datang yang menjadi berkat di seluruh dunia. Sekarang kita juga sampai bisa pada zaman Daud, kita bisa melihat diulang ini dia. Berapa kali diulang-ulang pandangan ini dan juga janji daripada Tuhan sampai pada waktu Tuhan Yesus Kristus datang. Mereka masih tetap juga menanyakan janjinya. Misalnya saja dari doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus, doa Bapa kami. Mengapa mereka diajarkan datanglah kerajaanmu? Mungkin saudara akan katakan, tapi juga ada ayat yang mengatakan jika kamu percaya sebenarnya kerajaan itu sudah ada di tengah-tengah kamu. Itu penggunaan. Bagaimana penggunaan kerajaan itu sesuai dengan konteksnya. Tetapi di dalam Matius pasal 6, dalam doa daripada Tuhan Yesus Kristus pada waktu dia mengajarkan doa Bapa kami, dia bilang datanglah kerajaanmu.
Kok bagaimana seandainya kalau memang kerajaan secara alegoris? Nah, saudara-saudara, selain daripada itu, pada waktu sebelum Tuhan Yesus Kristus naik ke surga, mereka bertanya dalam Kisah Rasul pasal 1, dari ayat 6 sampai ayat 8. Mereka bertanya, bagaimana, kapan engkau akan pulihkan kerajaan? Pulihkan Israel. Dalam hal ini berarti, kapan engkau menempatkan atau mendirikan kerajaanmu? Tuhan Yesus Kristus tidak pernah membantah pandangan mereka, harapan mereka, pengertian mereka tentang kerajaan itu. Malah Tuhan Yesus Kristus menjanjikan mereka. Menjanjikan bahwa Dia akan datang. Pada waktu malaikat-malaikat yang berdiri sesudah Tuhan Yesus Kristus naik, dan kemudian ada dua malaikat yang muncul berbicara kepada murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Tuhan mereka itu berbicara, mengapakah kamu masih menatap ke langit? Apakah kamu tidak tahu bahwa Dia akan datang sama dengan Dia naik ke surga? Pada waktu Dia naik, Dia kelihatan di mana Dia berinjak, berarti Dia juga di situ. Dia akan kembali pada cara yang sama. Nah, saudara-saudara, coba pikirkan kalau alegoris itu dia. Tidak. Itu adalah harfiah. Itu adalah harfiah. Jika kita harus menafsirkan secara alegoris ayat ini, berarti semua bagian itu harus dipandang dan harus ditafsirkan secara alegoris. Karena harus konsisten, penafsirannya harus konsisten. Saudara-saudara, kebangkitan itu benar-benar. Kerajaan itu benar-benar. Kedatangan daripada Tuhan Yesus Kristus benar-benar. Dia menjadi Raja di bumi ini, itu benar-benar. Itu adalah janji daripada Tuhan Yesus Kristus. Bukan hanya pada zaman dahulu, tetapi sampai kepada rasul-rasul. Dia berkata kepada rasul-rasul pada waktu Petrus menanyakan dalam Matius pasal 19 ayat 8. Tuhan, kami telah meninggalkan segala sesuatu. Segala sesuatu kami tinggalkan. Rumah kami tinggalkan. Perahu-perahu kami, alat-alat kami untuk menangkap ikan sebagai nelayan kami sudah tinggalkan. Kami akan terima apa? Kami akan mendapatkan apa? Jawab daripada Tuhan Yesus Kristus dalam ayat 28, Matius pasal 19 ayat 28. Nanti kamu akan memerintah bersama-sama dengan aku pada waktu kelahiran kembali pada dunia ini. Artinya pada waktu dipulihkan dunia ini, Tuhan Yesus Kristus menjadi Raja di bumi. Mereka itu ke-12 Rasul akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Itu adalah janji daripada Tuhan. Dan itu sungguh-sungguh akan terjadi. Bukan secara simbolis, tetapi secara harfiah. Sungguh-sungguh akan terjadi. Saudara-saudara, terima kasih untuk kesempatan, dan jika ada pertanyaan-pertanyaan nanti juga di dalam inbox kami boleh juga dikirim pertanyaannya, dan kita akan bahas. Tuhan memberkati.